亲爱的弟兄姐妹们，午安，大家平安。我们又见面了，神给我们平安健康。现在每个星期四，我们都有能够在网络上敬拜主。Salam, saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Kita bertatap muka lagi di melalui Zoom kita kebaktian Kaleb. Kebaktian kita akan mulai, kita ambil saat teduh. 你们要赞美耶和华，敬畏耶和华是喜爱他命令的，这人便为有福。阿门。现在我们来唱一首诗赞美主，就是圣灵的风，恩典的雨。我切慕你，如切慕溪水，我的心可向永生的神寻求见你容面。你翱翔混天路，历经风风，越过暴雨，神的荣光牵引我同行。神灵的风乱了吹呀吹，苏醒我骨干心扉。切慕你，如切慕溪水，我的心可向永生的神寻求见你容面。历经风波。
暴雨，神的荣光牵引我同行，神灵的风若乱流吹呀吹，苏醒我骨感心扉，恩典的雨如甘霖飘呀飘，浸透我纯全生命，无限的爱充满我心，恩赐一生永相随，无限的爱充满我心，恩赐一生永相随。我们低头祷告。慈悲爱我们的天父上帝，我们满心感谢赞美你的恩典。主耶稣，你给我们平安健康的身体，来到你施恩宝座前，我们再去侍奉主，再去来听你的话语。主啊，求主你给我们的仆人有实说你的话语的，求主自己给他从上头来的聪明智慧，现在他所讲的一切能够永生的人。主耶稣帮助我们每一个弟兄姐妹们有平安有健康，使我们每个星期四我们都能够来到你的面前来敬拜你。主啊，求主耶稣帮助我们接听我们的祷告，求主把这个疫情能够很快的过去，我们现在能够可以去到教堂里继续一起来敬拜主。主耶稣，我们为这软弱的弟兄姐妹们祷告，还有人性退后的，求主坚强他们，再去带领他们回到你的羊群当中来侍奉主，来仰望主。祝他们人性退后的，求主引导带领。主啊，有治病的，求主医治，尤其是我们女主陈凤类姐妹，她正在脚痛，求主医治她，给她力量，给她有仰望主的心，来侍奉主，来向主祷告，求主医治。主啊，我女的爱珍，求主帮助她，正在眼睛动手术，求主给她能后的恢复健康，仰望主，能够在主你面前一直跟随到底。主，我们为着陈先生祷告，求主帮助他，给他力量。主啊，你知道他好爱你的，主耶稣帮助他，给他有精神打起精神来，来去一直跟着侍奉，跟着崇拜。感谢主，我们为着基德拉姐妹祷告。主啊，也求主帮助你的女儿，求主医治她，给她恢复健康。现在来到你在施恩座前，她能够一直跟着侍奉。求主帮助坚强她，以致她奇妙的双手牵她起来。主耶稣，我们为着慧清姐妹祷告。主，你知道她在还健康的时候，他一直很爱主。主耶稣，求主你赦免，求主你帮助祝福他，给他精神过来。主啊，求主祝福显辉弟兄有忍耐，还有他的女儿儿子师父们有忍耐，是到来一直侍奉主，照顾他的妈妈。我们交托给主，求主的第一成就，求主帮助祝福。主啊，一下的时间交托给主，求主保守我们，祝福我们每一位家的人，祝福我们每一位家的人的家庭、孩子们，全皆交托给主。还有我们传道牧师，我们步步口口都交托在主圣手中。我们有仰望主你的心来侍奉主。主啊，给我们平安，不要给我们有流到魔鬼的地步。求主帮助我们，犯罪且魔鬼适当的作为，求主掌权在我们当中，叫我们每一个人都能够站起来，在你面前来仰望主。我们将求谢祷告，完全是奉靠主耶稣基督的圣名祈求，阿门。
我们再去唱一首诗，就是田地里的庄稼。田地里的庄稼，一片片的成熟，见不到收割人。假如心里焦急，焦急如同火烧，寻不见同行人。见到许多工人费时费力为己，并不是转来身。记住是有人储蓄，永世无人，怎不叫主伤心？谁体贴主的心？谁体贴主的心？谁呵护主使用？谁使主心欢喜？满山遍野都是迷失路的群羊，见不到牧羊人。饥渴受伤而死，被手践踏断翅，流离飘荡羊群分散是你，离人推脱逃避，怎叫主心欢喜？住在千万人中，竟找不到几个合身心意的人。谁体贴主的心？谁体贴主的心？谁呵护主使用？谁使主心欢喜？谁体贴主的心？谁体贴主的心？谁呵护主使用？谁使主心欢喜？Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat sebuah pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan。我们在还没听到上帝的话之前，我们先唱一首。我们saat ini sujud menyembahmu hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
men hatiku Tuhan dengan firman. Sorry Pak Tommy, kita mau baca Alkitab Mazmur 129 dulu. Mazmur 129 ayat 4 sampai ayat 7. Hảo, 我们一起来读呀。耶和华是公义的，他判断恶人的绳索，怨恨世安的都蒙羞退后，愿他们像屋顶上的草，为长人而不干，收割的不少一百，困合的也不满怀，过路的也不刷。愿耶和华所赐的福归于你们。我们奉耶和华的名给你们祝福。Sekarang tibanya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dibawakan oleh Guru Injil Tommy. Pak Tommy, silakan. Ya, makasih AI. Ya. Bapak Ibu, AI, Asuk, Uan, kita bersyukur ya siang hari ini Tuhan masih berikan kita kesehatan ya, kekuatan untuk kita kembali bisa berkumpul, bersekutu, memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Mari AI, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan agar Tuhan memberkati firman Tuhan yang kita dengar pada siang hari ini. Bapa di sorga, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang mengasihi setiap kami. Kami sungguh datang pada siang hari ini mengucap syukur kepadamu. Sungguh Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami dengan rendah hati ingin belajar firman Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami, supaya firman Tuhan yang hidup dan berkuasa ini menuntun langkah hidup kami, menguatkan iman kami, dan meneguhkan hati kami ya Tuhan, di dalam kami mengikut Engkau. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Tuhan pakai, Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, AI, Asuk, Bapak Ibu, hari ini kita belajar satu nama ya, nama Tuhan ya. Nama Tuhan yaitu El Emunah. Nah, saya mulai dengan ini dia. Kita sering mendengar istilah ini, AI, Asuk, Bapak Ibu, lain di hati, lain di bibir ya, lain di bibir, lain di hati. Nah, biasanya ini buat siapa? Buat mereka yang suka ingkar janji. Dia berjanji setia, ternyata di hatinya berbeda dengan apa yang dikatakannya. Nah, kita seringkali Bapak Ibu, AI, Asuk melihat hal seperti ini ya. Ada seorang yang mudah berjanji, misalnya suami berjanji kepada pasangannya, kepada istrinya untuk setia sampai maut memisahkan. Tahu-taunya di tengah jalan dia nikung ke kiri atau ke kanan ya. Dia mengingkari janjinya. Atau juga sebaliknya, seorang istri mau setia, mau menjadi istri yang baik, tahu di tengah jalan karena kondisi ekonomi, karena masalah sesuatu, dia berubah ya, bukan lagi tunduk tetapi menanduk suaminya. Nah, atau juga ya anak-anak kita ya setia sama orang tua, ternyata sudah besar, sudah sukses, dia melupakan orang tuanya. Nah, kadang-kala AI, Asuk, nah manusia sering membuat janji, ya, tetapi kadangkala tidak mampu menepati janjinya dan tidak bertanggung jawab.
mungkin karena situasi dan kondisi dan keegoisan yang dimilikinya. Ini manusia, janji tinggal janji, ya, lain di bibir, lain di hati. Tetapi berbeda dengan Allah kita. Dia adalah Allah yang setia. Allah yang setia. Nah, hari ini ya kita belajar satu nama, yaitu nama Allah tentang El-Munah. Kita tahu nama Allah itu banyak ya. Ada El Shaddai, Allah Maha Kuasa, ada El Roy, Allah Penilik, ada Elohi, Allah Gembalaku, dan banyak lain laginya. Dan kali ini kita belajar satu hal aja ya, El Emunah, yaitu Allah yang setia. Nah, mari kita lihat ayatnya ya. Di dalam Ulangan 7 ayat 9 dikatakan seperti ini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, ya, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang teguh pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Lalu dalam Ulangan 32 ayat 3 dan 4 Musa berkata, sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, El Emunah, dengan tiada kecurangan, adil, dan benar Dia. Dan masih banyak ayat lagi lainnya Bapak Ibu di Alkitab ya, yang menyatakan Allah itu setia. Nah, ketika Musa berkata di dalam kitab Ulangan ini, ya, khususnya Ulangan 32 ayat 3 dan 4, ini merupakan suatu nyanyian Musa kepada orang Israel menjelang kematiannya. Bagaimana Musa mengingat pemeliharaan Tuhan, bagaimana Musa mengingat penyertaan Tuhan kepada dirinya dan kepada seluruh orang Israel sebagai suatu bangsa. Bagaimana Tuhan setia dan berpegang teguh kepada janjinya. Nah, jadi Musa berkata, nama Tuhan akan kuserukan. Dia berkata kepada seluruh orang Israel, dengarlah baik-baik siapakah Tuhan itu. Tuhan yang telah menuntun kita keluar dari tanah Mesir dan memimpin kita selama 40 tahun di padang gurun yang panas, yang gersang, sampai kita masuk ke tanah Kanaan. Tuhan tetap setia, pekerjaannya sempurna, segala jalannya adil, dia tidak ada kecurangan, dan benarlah Tuhan itu. Jadi Musa mengingat perbuatan Tuhan yang begitu besar terhadap bangsa Israel dan kepada dirinya. Bagaimana Tuhan menolong satu masalah demi masalah, Tuhan nyatakan dengan perbuatan yang ajaib. Masuk AI, kita ingat ya, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika itu, Tuhan mengadakan mukjizat yang luar biasa. Salah satunya, laut terbelah menjadi 2 bagian. Dan orang Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut, di tanah yang kering, dengan selamat sampai ke seberang. Dan orang Mesir mati tenggelam oleh air laut. Setelah itu, ketika mereka ada di padang gurun, mereka tidak ada minuman, air yang pahit, Tuhan bisa robah menjadi manis. Ketika mereka tidak ada makanan, Tuhan kasih mereka makan mana. Tuhan kasih mereka makan daging puyuh. Wah, luar biasa. Tuhan setia kepada umatnya. Bahkan Musa berkata di dalam ayat 10, menggambarkan pemeliharaan Tuhan itu seperti biji matanya. Kita tahu biji mata kita sangat berharga ya. Kita selalu jaga dari butiran debu dan pasir. Karena sangat berharga. Demikianlah kita di hadapan Tuhan, umat Israel di hadapan Tuhan begitu berharganya, sehingga Tuhan memelihara mereka dan menjaga mereka. Nah, apa sih artinya Allah itu setia? Apa artinya kata setia itu? Kata setia, ya kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya berpegang teguh pada janji atau pendirian, patuh, taat. Jadi bagaimanapun berat dan tugas yang dijalankan, ia tetap taat dan setia untuk melakukannya. Atau kalau untuk pasangan yang sedang pacaran, ya, ia tetap setia memenuhi janjinya. Pergi misal melancong ke rumah pacarnya walaupun hujan berat. Nah, Asuk, Bapak Ibu, kalau
kata setia ini disendengkan kepada Allah, ya, maka kita dapat berkata Allah itu dapat kita andalkan. Allah itu berpegang teguh pada janji dan pendiriannya. Allah itu tidak pernah berubah terhadap keputusannya. Jadi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Karena itu Daud berkata seperti ini. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Daud juga mengalami Bapak Ibu, bagaimana kesetiaan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, Tuhan memberkati. Sekalipun hidupnya banyak masalah, sekalipun hidupnya banyak kesulitan. Bahkan sampai tuanya pun Daud masih punya masalah. Tetapi Daud berkata, kesetiaan Tuhan ada di sekeliling hidupku. Wah, luar biasa ya. Ini artinya apa? Bahwa kesetiaan Allah tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, bersifat kekal. Jadi Bapak Ibu, Ai Asuk sangat berbeda sekali dengan janji manusia. Manusia berjanji bisa mengingkarinya. Manusia berjanji tidak bisa menepatinya. Tetapi Tuhan kita ketika dia berjanji, ketika dia berfirman, ketika dia berkata, maka keputusannya itu bersifat kekal, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ini janji Tuhan buat kita. Kita memiliki Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Allah yang mengasihi kita di dalam kehidupan kita, di dalam mengiring Tuhan. Nah, ada sebuah cerita, Ai Asuk, ada seorang anak Tuhan ya, suatu malam dia bermimpi ya, dia berjalan bersama dengan Tuhan di tepi pantai. Dia begitu senang sekali mengiring Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan hidupnya, karena Tuhan sudah mengasihi dia dengan luar biasa. Ketika sakit dia Tuhan sembuhkan, ketika ada pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Nah, satu kali ketika dia melihat ke bawah, dia mendapati jejak kakinya cuma ada 2, ya. Sedangkan pergumulan hidupnya begitu berat. Dia sedang sakit, namun dia melihat kok jejak kaki cuma 2. Kemana jejak kaki Tuhan? Lalu dia berkata, Tuhan, kenapa sekarang ketika aku susah, Engkau meninggalkan aku? Ketika sekarang aku menderita, Engkau Tuhan tidak peduli kepadaku. Aku berdoa, kenapa Engkau tidak jawab aku? Nah, Bapak Ibu, seringkali kita berkata seperti itu kepada Tuhan ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Namun ternyata Tuhan menjawab orang ini dalam mimpinya. Anakku, aku tidak pernah meninggalkan kamu dalam situasi apapun. Situasi yang baik maupun situasi yang sulit. Kamu melihat ada satu pasang jejak kaki. Itu adalah jejak kakiku. Dan aku sedang menggendong kamu. Artinya apa? Artinya Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupan anak-anaknya. Tuhan selalu bekerja dengan caranya untuk menolong anak-anaknya. Memberi kita kekuatan, memberi kita penyertaannya, memberi kita penghiburannya melewati masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah berakhir bagi anak-anaknya. Jadi artinya bahwa penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Maka pertanyaan yang kedua yang harus kita jawab ialah, mengapa kesetiaan Allah tidak dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi? Manusia bisa berubah, tadi saya katakan, bisa berubah, kasihnya, kesetiaan bisa berubah, janjinya bisa berubah. Tapi Allah tidak berubah. Kenapa? Karena kesetiaan Allah, kesetiaan adalah karakter dari Allah sendiri. Kesetiaan itu adalah karakter dari Allah sendiri. Nah, kita mendapati Bapak Ibu bahwa setiap aspek kehidupan yang kita jalani saat ini, kita bertumpu pada kesetiaan Allah. Misalnya, ya, dalam hal janji, Tuhan berkata dalam Mazmur 145 ayat yang ke-13. Dikatakan Tuhan setia dalam segala perkataannya. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham,
akan memberikan seorang keturunan, dan jumlahnya akan sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Abraham meragukan janji Tuhan. Betulkah aku sudah tua, umurku sudah 100 tahun, ya. Istrinya sudah umur 90 tahun, sudah tua, sudah lanjut usia. Tidak mungkin secara manusia. Sampai-sampai Abraham mengambil Hagar. Dia pikir melalui Hagarlah janji Tuhan akan terpenuhi. Tetapi tidak, ya. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan melalui Sarah, dan Tuhan menepatinya. Pada usia yang lanjut, Sarah melahirkan seorang anak, yaitu Ishak. Di dalam masa tuanya, ketika Tuhan berjanji, Tuhan menepatinya. Oh, luar biasa. Dalam hal janji, Tuhan tidak pernah mengingkarinya. Dalam hal pencobaan, kita mendapati bahwa 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bahkan ketika kita mengalami pencobaan, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Dalam hal pencobaan, kesulitan hidup kita, Allah setia memberikan kita kekuatan melewatinya. Dalam hal pengampunan dosa, kita lihat dalam 1 Yohanes 1:9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Artinya apa? Sekalipun kita manusia berdosa, seringkali kita menyakiti hati Tuhan dengan tingkah laku kita, dengan perkataan kita, dengan pikiran kita yang tidak baik. Tuhan tetap mengampuni kita ketika kita datang meminta ampun kepada Tuhan. Dalam hal pembebasan pada masa penderitaan, kita juga mendapati Tuhan itu begitu setia. Dia telah menyerahkan hidupnya buat kita dengan mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Kita dapati dalam 1 Petrus 4 ayat 19 dikatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita, karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Lalu yang terakhir, dalam hal penggenapan pengharapan akan hidup yang kekal. Akan hidup yang kekal yang Tuhan janjikan, Allah juga setia. Kalau kita baca Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Nah, Bapak Ibu, luar biasa. Asuk Tuhan kita. Ya, dalam hal janji Tuhan setia, Tuhan tidak pernah mengingkarinya. Dan ketika kita menghadapi pencobaan, ujian yang berat, Tuhan setia memberikan kita kekuatan, memberikan kita jalan keluar sehingga kita melewatinya. Dalam hal pengampunan dosa, Tuhan memberikan kita pengampunan ketika kita datang meminta ampun. Dalam hal hidup yang kekal, Tuhan memberikan janji bahwa siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Janji Tuhan pasti adanya. Janji Tuhan iya dan amin. Asuk, ini janji Tuhan. Ini Allah kita yang kita sembah. Tuhan Yesus, Dia Allah yang setia, dan seluruh hidup kita, ya, semuanya dan seluruh aspek yang kita jalani, kita sangat bertumpu atau sangat mengandalkan kesetiaan Tuhan. Ini ada seorang nabi, Asuk, di dalam perjanjian lama, dia dipanggil untuk melayani kepada orang Israel. Namun ternyata apa? Ketika dia melayani kepada orang Israel, firman Tuhan, pengajarannya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tidak pernah didengar, tidak pernah digubris. Bahkan apa? Nabi ini ya dimasukkan ke dalam penjara, dianiaya. Siapa dia? Dia Yeremia. Nabi yang berseru-seru kepada orang Israel untuk bertobat, untuk mereka kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi orang Israel tidak juga mau bertobat. Orang Israel berjalan menurut pandangannya sendiri yang merasa dirinya benar. Bahkan mengabaikan dan menghina Nabi Yeremia. Di dalam kesengsaraan hidupnya, kalau kita baca kitab Ratapan pasal 3 ayat 19, Yeremia berkata seperti ini. Ingatlah Tuhan akan sengsaraku, akan pengembaraanku,
akan ipu dan racun yang kualami. Begitu menderitanya Yeremia di dalam kehidupannya. Dia menderita karena dia mengalami aniaya. Dia menderita karena pelayanannya tidak berhasil pada waktu itu. Menderita karena bangsa tidak mau bertobat. Sehingga Yeremia hampir-hampir mau menyerah di dalam pelayanannya. Tetapi di dalam kesengsaraannya, di dalam kesulitannya, Yeremia berkata ayat yang begitu indah. Dia berkata seperti ini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku akan berharap kepadanya. Oh, AI Asok begitu luar biasa. Sekalipun Yeremia mengalami kesulitan, kesusahan, Yeremia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Bahkan kalau kita selidiki lebih dalam, kasih setia menggunakan kata hesed, itu kasih yang dari atas, yang Tuhan limpahkan kepada manusia, tidak pernah berhenti, terus menerus. Artinya apa? Yeremia tahu, kesulitan ada, kesusahan ada, sakit penyakit ada. Tapi Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan yang setia, yang memanggil dirinya menjadi hamba Tuhan, dan akan menguatkan perjalanan hidupnya sampai kepada garis finish. Yeremia percaya bahwa kesetiaan Tuhan selalu baru setiap pagi. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Ini artinya apa? Di tengah pergumulan yang dialami oleh Yeremia, mata imannya, mata rohaninya tertuju kepada Tuhan. Dia mengenal Tuhan dengan begitu dalamnya. Dia mengenal Tuhan dengan benar, bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang setia, yang mengasihi hidupnya, yang berpegang teguh pada janjinya. Allah tidak pernah berubah. Inilah alasan Yeremia tetap teguh mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya. Karena itu di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepati. Inilah Tuhan kita. Yang saya mau katakan, AI, Asuk, Bapak Ibu, apapun yang kita alami saat ini, tetap pandanglah kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah kita mengeluh kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu setia dalam janjinya. Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan menepatinya. Ketika kita menghadapi pencobaan, Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk menanggungnya. Bahkan memberikan kita jalan keluar. Tetap datang sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Bahkan tentang pengharapan hidup yang kekal pun, Allah setia, Allah sudah berjanji. Siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Pengiringan kita mengikut akan Tuhan tidak akan pernah kecewa. Karena itu belajar kita mengenal Tuhan dengan benar di dalam kehidupan ini. Rasul Paulus juga menyatakan dengan jelas bahwa kesetiaan Tuhan adalah bagian daripada karakternya dengan berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Dia setia dalam segala perkara. Luar biasa. Luar biasa. Rasul Paulus juga mengenal Tuhan dengan benar di dalam kehidupannya. AI Asuk, hari ini kita belajar satu hal yang begitu penting dalam kehidupan kita. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Dia Allah yang setia. El Emunah namanya. Allah yang setia. Kenapa dia setia? Karena dia, itulah karakternya. Kesetiaannya tidak pernah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ayah Suk, saya mau katakan, mengiring Tuhan tidak pernah lepas dari masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan yang namanya hidup yang lancar selalu, langit biru, tidak.
Kadangkala ada rintik hujan, kadangkala ada hujan yang lebat, ada badai. Dalam kehidupan kita kadangkala ada sakit penyakit, ada pergumulan dengan anak-anak kita, dengan mantu kita, perselisihan, ya, ada masalah keuangan, ada banyak sekali yang kita alami. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan tidak pernah tinggalkan AI, Asuk semua. Tuhan bersama kita, Dia bersama kita dan mengasihi kita. Karena itu ini harus kita ingat. Cuaca boleh berubah, hari boleh berganti, tapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Kesetiaan Allah tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, bersifat kekal. Karena kesetiaan adalah bagian daripada karakternya. Kita punya El Emunah, Allah yang setia. Mari kita belajar hari ini, Asuk, AI, di dalam kehidupan kita, apapun yang sedang AI alami saat ini, percayalah, Tuhan setia, Dia bersama dengan kita. Dalam janjinya, di dalam hidup yang kekal, di dalam hal apapun, Tuhan tidak pernah berubah. Manusia boleh ingkar janji. Suami kita boleh ingkar janji. Istri kita mungkin bisa ingkar janji. Anak-anak kita bisa ingkar janji. Tapi Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Mari kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Satu nama yang kita ingat pada hari ini. El Emunah, Allah yang setia. Biarlah ini boleh menguatkan iman kita pada hari ini. Kita tetap setia, mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Seperti Tuhan setia kepada kita. Sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Kasih-Mu begitu besar. Janji-Mu Tuhan begitu nyata. Dan Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah berubah ya Tuhan. Di dalam seluruh perkataan-Mu. Dan seluruh janji-Mu dan firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Berkati firman Tuhan ini menjadi bagian hidup kami. Menguatkan iman kami. Dan kami lakukan, kami pegang. Dan biarlah kami semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus yang terus berkata-kata kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tommy yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati pelayanan Pak Tommy. sama sama阿姨。Yeah. 弟兄姐妹们，大家好，大家平安。好，这个时候我要做立场的会务报告。Saya akan menyampaikan pelayanan untuk Kamis yang akan datang. 下周四11月28日，由陈礼和牧师证道。邓爱英姐妹竹林yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Jonathan Tanujaya. Yang liturgis Ibu Ten Ai Ing. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Zoom Persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Selanjutnya saya akan mengambil sedikit waktu untuk menaikkan kesaksian. Ya, saya akan menaikkan kesaksian. Saya sejak bulan November tahun lalu, tanggal 12 November, diajak anak saya dari Bandung, dia pindah kerja di Lampung. Jadi dia ajak saya ke Lampung. Udah ajak saya ke Lampung, pikiran mah cuman seminggu gitu. Terus kata anak saya, ada vaksin mak, vaksin untuk COVID, ya udah vaksin dulu lah, udah vaksin baru ke Jakarta lagi. Dia pikir saya, ya betul juga vaksin dulu lebih aman ke Jakarta. Nggak tahu-tahu kan ada Lebaran Idul Fitri, jadi sampai saat ini saya belum ke Jakarta lagi. Mungkin bulan depan lah saya ke Jakarta lagi. Bulan depan. Jadi hitung-hitung sudah 11 bulan saya di Lampung.
Puji Tuhan, Tuhan selalu beri saya kesehatan. Dan saya mau menyaksikan yaitu 2 minggu yang lalu saya memindahkan pohon apa itu? Lidah buaya. Memindahkan pohon lidah buaya. Saya pertama cabut gitu rasanya aduh keras banget. Jadi cabutan pertama enggak kena. Cabutan baru mau cabutan kedua, barang begitu tarik trok kena mata saya. Itu lidah buaya, kena mata saya. Aduh sakit sekali. Terus saya rimbang sama air bersih, diituin sama air bersih tapi agak anget. Rasanya waduh sakit sekali. Udah itu jam 9-an itu. Jadi saya pikir aduh mesti pergi ke dokter. Jadi saya pergi ke puskesmas. Di sini kan perumahan. Dekat sini ada puskesmas. Saya ajak suami saya ke puskesmas. Sampai di puskesmas di sana tidak ada pelayanan. Ada vaksin COVID tapi tidak ada pelayanan umum. Jadi mantri di situ suruh saya ke dokter rumah sakit satelit. Rumah sakit satelit. Jadi di aplikasi ke rumah sakit satelit. Sampai di sana memang sepi, nggak ada orang yang berobat, paling ada dua orang lah. Sampai di sana daftar, katanya mau ketemu dokter apa? Kata saya mau ketemu dokter mata. Oh, dokter mata ini hari nggak praktek katanya. Aduh, kok nggak praktek ya? Dokter umum mau nggak? Ya pikir saya sudah sampai situ ya, udahlah ke dokter umum juga nggak apa-apa. Tunggu sebentar, terus dipanggil. Memang sepi, dipanggil, dokter tanya, ibu keluhannya apa? Kata saya mata. Iya, soalnya nggak ada dokter mata. Jadi saya ke dokter umum. Iya nggak apa-apa katanya. Jadi katanya kenanya kapan? Kata saya baru. Oh ya udah, saya diliatin. Oh nggak apa-apa kata dia. Saya kasih obat tetes ya, sama obat untuk minum vitamin 4 biji dia kasih vitamin. Udah, saya pulang, saya tetesin pulang, makan dulu, cuci tangan segala macam dulu. Saya makan nasi dulu, terus saya tetesin obat mata, minum obat 1 butir itu. Waduh, rasanya nggak bisa buka matanya. Pedih, sakit dah. Jadi saya bawa tidur, merem terus. Terus saya tanya anak saya, gimana ya mata mama kena ini? Terus katanya ke dokter aja mak, nanti sore. Ke dokter di dekat sini lah. Ya, barang saya bawa guling-gulingan, terus rasanya tambah lama tambah enak. Sampai jam 5, jam 6 itu, rasanya tambah enak. Terus kata saya, nggak usah ke dokter lah. Mungkin ini obatnya, bereaksi obatnya. Terus sampai malam, puji Tuhan. Tuhan itu baik. Mata saya nggak sakit lagi. Puji Tuhan. Tuhan telah jabah saya. Itulah kebaikan Tuhan. Seperti yang difirmankan tadi Pak Tommy. Tuhan menolong. Tuhan yang setia menolong saat kita dalam keadaan apapun, asal kita setia kepada Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah kesaksian saya. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Dia menyembuhkan sakit di mata saya dengan tetesan obat tetes dan juga minum vitamin. Itulah Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang memelihara hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Saya akan berdoa. Tuhan terima kasih atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan saya ya Tuhan. Dalam keadaan apapun, tepat pada waktunya, tangan Tuhan menolong saya. Tangan Tuhan menyembuhkan mata saya. Itulah keajaiban Tuhan. Sampai saat ini mata saya baik, mata saya bagus.
tidak pernah sakit, tidak ada perih lagi. Itulah kebaikan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit, yang sedang tidak enak badan, dan juga Tuhan akan menjamah mereka satu persatu seperti Tuhan menjamah saya. Karena kami yakin percaya janji Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, itulah kesaksian saya. Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu sungguh baik. Mari kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb pada sore hari ini. Doa berkat akan disampaikan oleh Pak Tommy. Waktu saya persilakan. Ayo Asuk, mari kita berdoa, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam ibadah persekutuan kita pada siang hari ini. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, kami memiliki Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami, tapi selalu mendampingi hidup kami, dan selalu bersama-sama kami. Tuhan, Engkau tahu keadaan daripada AI Asuk dimanapun mereka tinggal. Biarlah Tuhan, Engkau yang boleh terus ya Tuhan, menaungi mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan, bahkan yang sakit Tuhan berikan kesembuhan ya Tuhan. Tuhan tolong bagi mereka yang sedang mengalami Tuhan akan perselisihan dengan keluarga, Tuhan juga pulihkan, berikan hati yang mengampuni, berikan rekonsiliasi daripada Tuhan. Tuhan, kami terus memandang kepada Tuhan, kami terus Tuhan mengiring Engkau, sebab Engkau Allah kami yang baik, yang akan membawa kami kepada hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Tuhan, kami mintakan berkat-Mu buat kami sekalian pada siang hari ini, buat AI, Asuk, dan hamba-Mu Tuhan. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa, kiranya anugerah yang tak pernah berkesudahan, yang selalu baru dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Tommy.